Berikutnya adalah gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya sentuh yang bekerja sejajar dengan permukaan sentuhnya. Gaya gesek bekerja melawan arah benda atau arah kecenderungan benda untuk bergerak. Gaya gesek biasa kita sebut sebagai friksi, sehingga kita biasa menyingkatnya sebagai huruf F kecil. Gaya gesek dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gaya gesek statis, dan yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Kita ilustrasikan, sebuah balok kita letakkan di atas meja. Maka gaya gesek yang bekerja di antara meja dengan balok adalah permukaan sentuh antara meja dengan balok tersebut. Mengapa gaya gesek dapat terjadi? Gaya gesek timbul karena adanya permukaan yang tidak rata atau kasar yang saling bersentuhan antara kedua benda. Kita masuki gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda masih berada dalam keadaan diam. Misalkan kita ada balok, kita letakkan di atas meja, kemudian kita berikan gaya dorong kepadanya, namun gaya dorong yang kita berikan tidak cukup kuat untuk menggerakkan si balok. Maka gaya yang bekerja pada permukaan sentuh antara balok dan meja adalah gaya gesek statis. Gaya gesek termasuk gaya gesek statis bekerja melawan arah kecenderungan benda untuk bergerak. Ketika kita beri gaya dorong kepada balok arahnya ke kanan, maka gaya gesek statis yang bekerja pada balok dan meja adalah arahnya ke kiri, yaitu lawan arahnya. Berapakah besar gaya gesek statis yang timbul? Nah, kita bisa perhatikan sistem balok dan meja itu dalam keadaan diam, sehingga kita bisa katakan balok dalam keadaan setimbang. Karena dia dalam keadaan setimbang, maka bekerja hukum pertama Newton di sini, yaitu sigma F sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada balok ketika kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah sama dengan 0. Ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong F dan gaya gesek statis Fs. Nah, F dikurangi Fs sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan gaya gesek statis yang bekerja adalah sama dengan F itu sendiri. Sampai kapankah benda akan tetap diam? Benda akan tetap diam jika gaya yang diberikan kepada balok tidak lebih dari gaya Fs maksimal yang diizinkan, yaitu gaya Fs maksimal bisa kita cari dengan mengalihkan antara gaya normalnya dengan koefisien gaya gesek statisnya, di mana koefisien gaya gesek statis atau µs itu tergantung dari jenis benda yang kita ukur ini. Apakah yang akan terjadi apabila gaya yang diberikan melebihi gaya gesek statis maksimalnya? Ya, benda akan bergerak. Sehingga karena benda bergerak, maka akan timbul gaya gesek yang baru, yaitu gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja di antara dua permukaan yang saling bergerak relatif. Seperti pada gaya gesek statis, arah gaya gesek selalu melawan arah benda atau kecenderungan benda untuk bergerak. Karena benda bergerak ke arah kanan, karena gayanya ke kanan, maka gaya gesek kinetis mengarah ke arah kiri. Berapakah besarnya? Gaya gesek kinetis sebesar N dikali μk, atau gaya normal dikali koefisien gaya kinetisnya. Nah, berbeda dengan kasus yang pertama tadi, dia dalam keadaan setimbang. Pada kasus ini benda sudah bergerak dan memiliki percepatan tertentu, sehingga dia tidak dalam keadaan setimbang. Sehingga bisa kita tuliskan menggunakan persamaan hukum kedua Newton, A sama dengan gaya yang diberikan
dikurangi gaya kinetiksnya dibagi M. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.